Percaya atau tidak, dengan cerita yang akan aku ceritakan malam ini. Tapi, aku benar-benar pernah mengalaminya. Dan malam ini, aku akan mencoba menceritakan ceritaku ini kepada tim Nightmare Side, Ardan Radio. Dan kalian semua yang mendengarkan. Namaku Seisa. Aku adalah seorang psikiater. Ketika itu, aku mendapatkan seorang pasien. Seorang wanita, kurang lebih sekitar 22 tahun umurnya. Posisinya ada di Bandung. Keluarganya yang menghubungiku. Katanya, pasienku ini sudah hampir 1 tahun bersikap aneh. Dan sepertinya butuh pengobatan dari seorang psikiater. Setelah mencoba berkomunikasi dengan keluarganya, aku pun diberikan alamat rumah pasienku dan mengatur jadwal untuk pemeriksaan. Sampailah hari itu. Aku sampai di sebuah rumah yang cukup besar dan berarsitektur kuno. Rumah ini berada di sekitaran Bandung Atas. Begitu sampai, aku langsung disambut oleh seorang ibu. Panggil saja dia Ibu Ratna. Dia adalah ibunya pasienku. Aku pun dipersilahkan masuk. Dan Ibu Ratna pun memanggil anaknya yang berada di kamarnya. Namun katanya dia tidak mau turun. Hingga aku memutuskan untuk mendatanginya saja ke kamarnya dan mencoba untuk membujuknya sendiri. Aku pun bergegas menuju kamarnya di lantai atas. Perlahan-lahan aku menaiki tangga dan menuju ke satu kamar yang cuma satu-satunya berada di lantai atas. Perlahan ku ketuk pintunya itu. "Permisi. Saya buka pintunya ya," ucapku. Kamarnya gelap sekali. Gorden kamarnya juga tertutup. Kulihat ada yang sedang duduk di atas tempat tidur. Dengan rasa deg-degan aku mendekati pasienku itu. "Hai, kenalin, saya Seisa. Kita turun sebentar ke bawah yuk. Kita ngobrol bareng sama ibu kamu juga," kataku. Namun, pasienku ini seolah tak mendengar perkataanku. Aku mendekatinya dan memegang bahunya. Refleks dia menengok ke arahku. Karena gelap, aku tidak begitu bisa melihat wajahnya. Dia lalu ikut berdiri. Aku melepaskan tanganku di bahunya dan menggiring dia keluar kamar. Dia beranjak dari duduk di atas tempat tidur itu dan mulai melangkah.
Dan baru saja beberapa langkah, tiba-tiba dia berbisik padaku. Dia bilang, aku tidak boleh pergi. Hah? Dia? Dia siapa ya? Kataku heran. Dia lalu menengok sedikit ke arah belakang, yaitu ke arah tempat tidur. Refleks aku pun ikut menengoknya. Dan astaga, siapa itu? Duduk di atas tempat tidur seseorang yang lain. Yang karena gelap terlihat seorang perempuan duduk dan dengan rambut panjang. Segera mungkin aku mencari saklar lampu dan menyalakannya. Lalu begitu kunyalakan, sosok itu hilang. Siapa tadi? Tak lama dari itu, pasienku pun berlari keluar kamar. Hei, bentar, tunggu. Aku pun menyusulnya. Dan ketika kususul, kulihat dari lantai atas ini, dia sudah berada di bawah dan sedang mengobrol dengan ibunya. Loh, kok enggak mungkin? Kenapa dia udah di bawah lagi? Aku pun keheranan dan bergegas turun. Lantas, aku bertanya, sejak kapan dia di sini? Ibu Ratna dan pasienku itu terlihat bingung. Katanya, dia sudah sejak tadi berada di bawah. Hah? Aneh. Aku pun duduk mengambil segelas air putih dan meminumnya. Lalu pasienku itu, dia pun memandangku balik dengan wajahnya yang sangat dingin. Tanpa bersuara, dia seakan berbisik padaku dengan menggerakkan bibirnya. Aku mencoba membaca gerak bibirnya. Lihat ke atas. Hah? Lihat ke atas? Aku lalu melihat ke atas, ke lantai 2 itu. Dan ketika aku berbalik, ya Tuhan, aku melihat sesosok wanita yang mukanya sangat menyeramkan, melihat ke arahku dengan tajam, dengan rambut yang menjuntai panjang ke bawah. Sontak aku meloncat kaget. Itu siapa di atas? Teriakku. Aku pun ditenangkan oleh Bu Ratna. Dan aku menunjuk ke lantai 2. Dan loh, kenapa tidak ada apa-apa di sana? Waktu pun berlalu. Mempersingkat waktu, aku pun coba memulai interaksi dengan pasienku ini sambil didampingi oleh ibunya. Dan setelah dirasa cukup, aku pun bergegas untuk pamit pulang. Di perjalanan, aku masih tidak percaya dengan apa yang aku alami tadi. Apa mungkin yang kulihat itu adalah... Aku mencoba untuk tidak memikirkannya. Singkat cerita, aku sampai di rumah. Setelah mandi dan bersih-bersih, aku merasa lebih rileks. Aku pun merebahkan diriku di tempat tidur.
Aku masih terdiam dan teringat dengan sosok perempuan yang sangat menyeramkan yang tadi kulihat. Sosok itu seakan masih ada di pikiranku. Hingga tiba-tiba terdengar suara air menyala dari kamar mandiku. Apa aku lupa matiin ya tadi? Aku coba beranjak ke kamar mandi. Kulihat shower di kamar mandiku itu ternyata memang masih menyala. Dan segera aku matikan lagi showernya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku yang lupa. Aku pun kembali ke kamarku. Baru saja aku berbalik badan. Dan astaga, tepat di depanku kini kulihat berdiri seorang perempuan yang persis seperti kulihat di rumah pasienku tadi. Perempuan itu berdiri tepat di bawah shower. Seketika itu aku membuang mukaku. Jantungku berdegup kencang. Dan pelan-pelan aku keluar dari kamar mandi. Aku berdoa. Tak lama sosok itu pun menghilang dengan sendirinya. Sejak kejadian itu, keesokan harinya aku jatuh sakit. Dan aku benar-benar tidak mau mengalami hal itu lagi. Dari pengalaman ini, aku berpesan kepada semua yang mendengarkan malam ini. Tetaplah menjaga ibadah kita kepada Tuhan. Karena tak ada satupun kekuatan makhluk seperti jin dan manusia contohnya yang mampu menandingi kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Setiap orang pasti mempunyai hobinya masing-masing. Ada yang menyukai olahraga, ada juga yang menyukai musik. Dan aku salah satunya yang menyukai musik. Sebenarnya sejak kecil aku sudah dibesarkan dan tidak asing dengan musik. Ibu dan ayahku, mereka bisa dibilang musisi. Ya, meskipun bukan musisi terkenal. Ayah dan ibuku bertemu dalam satu panggung. Dan akhirnya mereka ngeband bareng, pacaran lalu menikah. Karena mereka menyukai musik, di rumahku cukup banyak alat musik. Mulai dari gitar, drum, bass, keyboard. Ya bisa dibilang seperti studio band ada di rumahku. Yang biasa memakainya ya ayah. Hanya untuk gitar-gitaran. Atau ketika kumpul keluarga, ada beberapa saudara datang dan coba jamming bareng, menyanyikan satu atau dua lagu. Pada akhirnya memang ayah tidak meneruskan dunia musiknya, tapi kini hanya menjadi hobi. Aku pun belajar, mulai dari gitar, piano, bahkan drum. Ayah yang mengajarkanku, ya meskipun aku tidak mahir.
Dan sampailah pada hari itu. Ketika itu ayah dan ibu mengajakku, anak sematawayangnya ini, untuk berkunjung ke rumah saudara jauh kami yang ada di Jawa Tengah. Dari Bandung kami pun berangkat dengan menggunakan kereta. Berjam-jam perjalanan kami lewati hingga akhirnya kami sampai. Ketika sampai, aku, ayah, dan ibu tidak langsung menuju ke rumah saudaraku itu. Kami sempat berjalan-jalan dan mencari makan. Hingga barulah sekitar jam 3 sore kami menuju ke rumah saudaraku itu. Sebenarnya aku tidak terlalu mengetahui saudaraku ini yang mana. Bahkan mungkin belum pernah bertemu. Karena ayahku bilang memang sudah lama kami tidak bertemu. Terakhir ketemu aku saat aku masih kecil. Namanya Tante Rima. Tante Rima ini seorang janda. Anak-anaknya sudah menikah dan tinggal di luar negeri katanya. Dan tujuan kami ke sana adalah menengok Tante Rima yang katanya sudah sakit-sakitan. Anak-anaknya belum bisa pulang ke Indonesia. Hingga salah satu dari anak Tante Rima yang berada di luar negeri menghubungi ayahku dan meminta ayahku untuk menjenguknya. Karena saudara-saudara yang lain tidak ada yang mau menjenguknya. Entahlah, mungkin ada masalah pribadi yang sepertinya aku juga tidak harus tahu. Sampailah kami di rumah Tante Rima. Rumah khas tahun 80-an. Memang bukan rumah peninggalan zaman Belanda yang khas, tapi rumah ini dari bentuknya bisa dibilang rumah tua. Tidak berlantai dua, hanya satu lantai cukup luas dan ada banyak beberapa kamar. Begitu datang kami disambut oleh Mas Aji. Mas Aji ini katanya ya yang bantu-bantu di rumah lah. Dia seorang tetangga yang cukup dekat dengan Tante Rima. Namun Mas Haji ini hanya membantu dari pagi hingga sore. Dan ketika malam, Tante Rima ditinggalkan sendirian. Ketika itu pas-pasan Mas Haji akan pamit pulang. Setelah Mas Haji bersalaman dengan ayah, dengan ibu, denganku juga, dia pun pamit pulang. Ayah dan ibu masuk ke dalam menuju kamar Tante Rima. Ketika aku sedang membuka sepatu di teras depan, Mas Aji kembali lagi berjalan menuju ke arahku. Padahal dia tadi sudah sampai pagar depan. Mas Aji bilang,
lupa memberitahu. Di dekat dapur ada satu gudang. Dan katanya gudangnya kotor, belum dia bersihkan. Jadi kalau bisa jangan dibuka gudangnya, karena sangat berdebu. Besok katanya mau dibereskan. Aku pun mengangguk dan mengiyakan perkataan Mas Aji. Siap Mas, aman, tenang aja. Hati-hati Mas. Mas Anji pun tersenyum dan pergi meninggalkanku. Aku menyusul ayah ibu masuk ke dalam dan melihat kondisi Tante Rima saat itu yang tertidur di tempat tidurnya dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Badannya kurus, rambutnya sudah rontok. Ketika aku lihat wajahnya, aku sama sekali tidak ingat pernah bertemu Tante Rima. Namun sepertinya ketika muda dulu, beliau sangat cantik. Tante Rima ini wajahnya seperti orang Indo. Kayaknya sih ada keturunan Belandanya di situ. Sekilas aku melihat beberapa foto-foto yang terpampang di dinding. Ada foto-foto jadul hitam putih yang terlihat banyak orang-orang bulenya. Itu mungkin. Tante Rima tidak banyak bicara. Dia terlihat tersenyum, menangis terharu karena dijenguk oleh ayahku. Kami pun membiarkannya untuk istirahat. Ayah dan ibu menuju ke kamar dan aku diminta untuk mengisi saja salah satu dari kamar. Terserah mau di mana katanya. Karena di rumah itu ada sekitar 4 kamar kosong. Semuanya ada barang-barang, furnitur, tempat tidur, cuma tidak pernah ada yang menempati. Dulu bekas kamar anak-anaknya. Bahkan di pintu depan kamarnya masih ada ukiran kayu yang menempel. Dan itu adalah nama dari anak-anaknya. Aku membuka salah satunya. Ketika itu, tulisan di pintu tertulis sebuah nama, yaitu Rudy. Ini pasti kamar cowok nih, pikirku. Ketika masuk, ya benar saja. Masih ada beberapa benda-benda dan barang-barangnya Rudy di situ. Buku-buku. Ketika aku buka lemari pun, beberapa baju Rudy masih ada di sana. Mainan. Ada bola dan macam-macam. Perkiraanku Rudy meninggalkan ruangan ini mungkin sejak SMP. Cukup lama juga ya anak-anaknya Tante Rima ini tinggal di luar negeri. Malam itu aku pun coba untuk istirahat tertidur.
Hening sekali. Sesekali kudengar suara binatang malam seperti jangkrik, yang sebenarnya menambahku untuk semakin mengantuk. Sampai tiba-tiba terdengar suara piano dimainkan. Iya, jelas. Siapa yang main piano tengah malam gini ya? Si Ayah gitu. Tapi setelah ku ingat-ingat, sepertinya aku tidak pernah melihat ada piano di sini. Dan dari suaranya, piano ini sudah tua, terbuat dari kayu. Penasaran aku pun beranjak dari tempat tidurku. Aku coba cari asal suara itu. Dan ternyata asal suara itu berasal dari ruangan gudang yang ada di dekat dapur. Lah, aku berdiri di depan pintu gudang dan terdengar jelas suaranya. Iya, suaranya jelas dari balik pintu ini di dalam gudang. Tapi kata Mas Aji, gudangnya kotor. Aku pun penasaran dan kubuka gudang itu. Dan ketika kubuka, seketika suara piano itu hilang. Saat itu kondisi gelap. Namun aku masih bisa lihat ke sekitar. Ada apa saja di dalam gudang tersebut. Gudangnya tidak sekotor yang kupikirkan. Malah bisa dibilang ini bukan gudang. Ada beberapa rak yang berjajar, namun tidak ada barang apa-apa. Tapi memang di dalam ruangan itu yang paling mencolok adalah sebuah grand piano yang cukup besar. Ada di tengah ruangan itu. Yang kupikirkan memang ini sama sekali bukan gudang. Bahkan lebih mirip studio berlatih. Sama seperti yang kupunya di rumah. Aku mendekati piano itu dan coba menekan touch-nya. Bahkan piano ini suaranya masih oke, masih bagus. Sepertinya benar-benar terawat. Aku pun melihat-lihat ke sekitar lagi. Halo? Apa ada orang di sini? Dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Seperti berlari kecil, kabur ketika aku bilang seperti itu. Dan ketika itu kulihat ada seseorang yang berlari keluar pintu dari ruangan itu. Hei, tunggu!
Orang itu pun berhenti, hampir dekat dengan pintu keluar. Kamu siapa? Lagi ngapain di rumah sini? Ketika kulihat, dia seorang anak laki-laki. Anak itu terlihat memakai baju sekolah, seperti seragam sekolah. Rambutnya pendek. Dia terlihat agak ketakutan. Kamu siapa? Dia menengok ke arahku. Wajahnya terlihat ketakutan. Wajah seorang anak laki-laki agak pucat, seperti sakit. Dan perlahan dia menangis. Menangis terseduh-seduh. Aku pun berjalan mendekatinya. Dan ketika kulihat wajah, tangan, semuanya penuh luka lebam. Dan ketika kulihat nama yang terpampang di seragam sekolahnya itu, tertulis di sana, Rudy. Rudy, kamu anaknya Tante Rima. Tiba-tiba Rudy berteriak sangat kencang. Suaranya melengking hingga refleks aku menutup mata, bahkan menutup telingaku. Dan ketika aku buka mata, Rudy sudah tidak ada. Aku mencari-cari keluar. Aku cek setiap ruangan, mungkin dia bersembunyi. Hingga akhirnya aku pun masuk ke kamarnya, di mana kamar yang kutempati. Rudy, terdengar suara tangis di sela-sela tembok ruangan-ruangan itu. Rudy, jangan takut, Rud. Saya nggak akan jahatin kamu. Ayah saya saudaranya Tante Rima. Saya lagi berkunjung mau nengok Tante Rima. Maaf kalau saya tiba-tiba pakai kamar kamu. Suara tangis hanya masih terus menggema. Dan suaranya berasal dari balik pintu lemari yang ada di dalam kamar itu. Perlahan ku buka pintu lemari itu. Kulihat, iya, Rudy sedang duduk jongkok, menunduk, menutupi mukanya dengan sangat ketakutan. Kamu gak apa-apa, Rudy? Dan tiba-tiba Rudy yang awalnya menangis
berubah jadi tertawa. Dan kulihat rambutnya yang awalnya pendek berubah jadi memanjang, dan ketika Rudy menengadahkan wajahnya melihat ke arahku, suara cekikikannya berubah menjadi seorang perempuan. Wajah Rudy pun berubah menjadi seorang perempuan yang menakutkan. Matanya membelalak, melotot seperti mau keluar. Dia menyeringai dengan giginya yang tajam bertaring. Rambutnya menjadi sangat panjang hingga ke lantai dan kuku-kukunya pun menjadi sangat panjang. Dia melihat ke arahku, melenggak-lenggokkan kepalanya sambil tertawa cekikikan. Refleks aku seketika langsung berlari keluar, membanting pintu dan menggedor kamar ayah dan ibuku. Singkat cerita, malam itu pun menjadi gaduh. Aku yang masih panik tidak tahu harus memulai cerita ini dari mana. Yang jelas aku sangat ketakutan. Namun sosok itu sudah tidak ada. Keesokan harinya, ketika Mas Aji datang dan mulai beres-beres, aku pun menceritakan apa yang kualami. Dan ketika itu ayah dan ibuku juga mendengarkannya. Ku bilang aku bertemu sosok anak, entah SD atau SMP, namun namanya Rudy. Dan tiba-tiba berubah jadi sosok perempuan yang menakutkan. Rambut kukunya panjang, tangannya. Jika membayangkannya sekarang, aku selalu merinding. Hingga akhirnya Mas Haji dan mungkin ayah pun bercerita. Dulu salah satu anak dari Tante Rima itu hilang. Konon katanya diculik wewe gombel, sosok yang suka menculik anak-anak di kala maghrib. Sampai akhirnya Rudy tidak pernah ditemukan. Rudy ini anak yang sangat cerdas dan hobinya adalah bermain piano. Piano yang berada di ruangan itu adalah piano hadiah ulang tahunnya, yang sebelum akhirnya belum sempat Rudy memakai piano itu, Rudy hilang. Dan hal ini membuat Tante Rima stres, jatuh sakit, bahkan seperti orang gila. Sampai sekarang anak-anaknya mencoba untuk membawanya keluar dari sana, tapi dia selalu dan masih percaya kalau Rudy masih ada di situ. Dia sering mendengar Rudy bermain piano di ruangan itu, yang nyatanya ternyata itu bukan Rudy.